Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraga Sukma dari Fakultas Hukum semester 3B Sore akan menjelaskan pembahasan dari paper saya yang berjudul Perkembangan Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan. Dari rumusan masalah yang saya buat, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana hukum Islam pada masa kemerdekaan. Sistem hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, adat, dan kolonialisme. Dari ketiga sistem hukum tersebut, sistem hukum dalam negeri Indonesia mengambil bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni berupa unifikasi, yaitu keseragaman peraturan dalam satu hukum nasional. Berakhirnya penjajahan Indonesia juga mengakhiri masa penerimaan dan penghapusan penerapan hukum Islam. Untuk menata ulang hukum Islam menjadi teori yang diterima sebelumnya, Profesor Dr. Zairin mengajukan teori resepti exit, sedangkan Sayuti Tholib mengajukan kebalikan dari resepti, yaitu teori bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum. Sebagai perpanjangan dari teori resepti exit dan teori resepti a contrario, Iktianto melahirkan sebuah ontologi. Teori tersebut menjelaskan bahwa syariah merupakan bagian integral dari hukum nasional. Teori-teori yang ada menjadi dasar penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris Islam. Oleh karena itu, ketika menerapkan hukum waris Islam, perlu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteksnya. Penafsiran konstruktual ini disebut teori Rekoin. Dengan metode ini, status hukum Islam di masa kemerdekaan meningkat secara signifikan. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, namun sulit untuk menerapkan hukum Islam karena ideologi negara yang terpilih adalah Pancasila. Format hukum Islam muncul perlahan tapi pasti. Pada masa kemerdekaan ini, hukum syariah mengalami dua masa, yaitu masa persuasi dan masa kekuasaan. Periode persuasi adalah periode penerimaan persuasif hukum Islam, yaitu seseorang harus percaya dan menerima sumbernya. Semua hasil persidangan BPUPKI meyakinkan untuk Undang-Undang Dasar 1945, meskipun Undang-Undang 1945 tidak memuat 7 kata Piagam Jakarta menurut pasal 29 ayat 1 dan 2. Hukum Islam berlaku untuk orang yang beragama Islam Indonesia. Periode kedua adalah sumber kekuasaan, dimulai dengan masuknya Piagam Jakarta pada tahun 1959 dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Pembukaan Kepres tersebut menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Oleh karena itu, dasar hukum Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu keputusan Presiden. Sedangkan menurut Konstitusi Indonesia, adanya kesamaan status hukum di antara keduanya. Selama periode ini, status hukum syariah masih belum jelas karena umat Islam sendiri masih merasa bahwa ada permainan politik dengan potensi besar dalam hal yang dicita-citakan umat Islam. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu faktor apa saja yang mendorong perkembangan hukum Islam.
Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung perkembangan hukum Islam, kedudukan hukum Islam penganut yang mayoritas, ruang lingkup hukum Islam yang luas, serta dukungan aktif organisasi kemasyarakatan Islam. Kedudukan hukum Islam sejajar dengan hukum yang lain. Faktor lain kenyataan bahwa Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas merupakan aset yang menjanjikan. Dengan modal mayoritas ini, umat Islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang mempunyai kewenangan menetapkan politik hukumnya. Logikanya, semakin banyak populasi Muslim, maka semakin banyak pula aspirasi yang masuk dan terwakili. Namun realitas ini tidak serta-merta menjadi niscaya karena sangat tergantung pada bagaimana keinginan dan upaya umat Islam mengimplementasikannya. Faktor pendukung lain terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasaan bidangnya, hukum Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai Islam yang bersifat universal sebagai norma abstrak untuk dijadikan sebagai konsep teoritis guna dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor keempat yang juga penting adalah peran aktif lembaga atau organisasi Islam. Secara struktural, keberadaan organisasi Islam dalam sistem politik Indonesia menjadi pengimbang bagi kebijakan pemerintah. Kontribusi nyata dari berbagai organisasi Islam setidaknya menjadi daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Sekalipun hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang serta mayoritas penduduknya Muslim, akan tetapi penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat, khususnya dalam bidang jinayat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.